ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما أما بعد. Bapak Ibu sidang jemaah maghrib Masjid Tauhid rahimahumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melaksanakan suatu kegiatan yang merupakan kewajiban kita sholat maghrib dan kita berjamaah dan kita bisa lanjutkan dengan kajian. Oke, saya kenalkan sedikit tentang kajian ini. Saya dirikan satu lembaga, ya, lembaga kajian dan pelatihan ilmu mawaris. Mengapa saya dirikan? Karena saya perhatikan, ya, sejak saya jadi imam di Masjid Al-Usul dulu, ternyata masalah parokin mawaris ini sesuai yang diinginkan oleh Allah SWT itu ternyata tidak terlaksana dengan baik, ya, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim. Kan orang yang mengerti takutnya itu berdosa. Oleh sebab itu di tengah kesibukan saya sebagai wakil rakyat, saya tetap melaksanakan tugas-tugas dakwah yang belum tersampaikan ini, karena saya yang kembangkan itu yang kaji, ya, di S2 saya mengkaji tentang wakaf, di sebelumnya saya kaji tentang zakat, dan saya selalu dirikan lembaganya. Ternyata dari berbagai problem dari masyarakat itu salah satunya adalah masalah waris. Kalau di Indonesia pemerintah mempersilahkan saja ketika seorang meninggal dunia menggunakan hukum waris itu ada 3 macam di Indonesia ini. Yang pertama, ahli hukum adat. Orang dipersilakan saja dia mau bagi warisnya secara adat istiadat. Yang kedua, yang diakui oleh negara kita secara Islam, maka ada namanya KHI, kompilasi hukum Islam yang positifnya. Itulah yang tentu saja harus kita ketahui, dan itu yang harus kita laksanakan karena wajib hukum. Yang ketiga, silakan juga orang untuk membagi warisan secara hukum barat. Hukum barat itu yang disebut dengan hukum perdata waris, perdata waris, gitu ya. Hukum yang dari Belanda. Dulu negara kita dijajah Belanda, ada hukum dan itu yang berlaku. Indonesia merdeka, terus kita lagi membuat hukum tentang itu, ya lanjutkan saja hukum yang ada di negeri Belanda. Sehingga 3 ini yang berlaku di kita. Orang-orang muslim biasanya menggunakan hukum Belanda itu, atau hukum perdata. Nah, cuma permasalahannya kita sebagai orang muslim itu juga campur aduk karena ketidakpahaman itu. Jadi ketika ada sebuah keluarga, seseorang meninggal dunia, itu bukan berarti tenang-tenang saja, baik-baik saja kemudian dianggap sudah melaksanakan secara benar, gitu. Dan banyak yang konflik, seperti ya. Oleh sebab itu tentu saja saya merasa berkewajiban sekali untuk menyampaikan bagaimana kalau seorang meninggal dunia dalam Islam dan bagaimana status pembagian ini. Ini juga ternyata harus perlu. Kalau di kalangan orang Islam, kalau sekarang PHR ya, saya jadi imam di usul itu, dan saya ajarkan kami yang sudah mengerti itu, ya, alhamdulillah tenang-tenang gitu. Jadi mungkin ini memang tidak bisa sekali karena dia panjang, ya. Tapi tentu kita usahakan untuk kita ringkas. Jadi pelatihan dasarnya ini, dia ada pelatihan dasarnya, tengah intermediate-nya, adalah mungkin saja yang dalamnya. Yang ini yang dasar aja tidak cukup banyak. Apa yang akan kita kaji, ya, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut lah ya kita, supaya kita kalau seperti di Bukaki, di Bukima itu sudah tetangga
subuh Sabtu saya kajian di sana. Tapi kalau dia mau waris sudah kajian yang lain. Jadi nanti ada 3 sesi paling tidak kita sekali ini. Sesi pertama, mengapa harus kita belajar faraid ini? Mengapa kita harus belajar? Dan selanjutnya kedua adalah mengenali berbagai penyimpangan. Kita baca dikit lagi penyimpangan dalam mewaris. Ya. Kemudian apa yang disebut dengan waris, hibah dan wasiat. Kadang kita juga kadang-kadang bercampur aduk. Belum lagi menikah, sekarang sudah nggak bagi waris. Kita mau bagi waris. Syarat bagi waris ada yang meninggal. Kenapa bisa dia masih hidup bagi waris? Seperti gitu ya. Nah, harus kita kenali mana yang waris, mana yang hibah, mana yang wasiat. Nah, ini mungkin yang akan kita kaji pada ini karena lanjutannya juga cukup banyak ya. Jadi saya rasa tidak akan bisa kita habiskan. Nanti sampai di mana ininya lah. Kalau memang bersedia sisa kita lanjutkan. Kalau tidak sampai di mana jatuhnya lah nanti. Mengapa kita wajib belajar faraid? Why? Kalau bahasa ini why? Yang pertama sekali itu ancaman kekal di neraka. Jadi kalau ayat waris itu dalam Al-Quran, nanti kalau bisa, biasa kalau saya suruh buka Al-Quran, ya, itu surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa, ya, itu mulai dari 4 ayat ini. Itu pasti tentang waris. Ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 14. Ayat 11 itu tentang pembagian seorang benci. Apabila seorang meninggal dunia yang untuk pembagian untuk anak-anaknya seperti itu, untuk ibu bapaknya. Ayat 13 juga nanti untuk suami istri, suami yang meninggal istri berberapa, kalau istri meninggal suami dapat berapa, ya. Kemudian juga untuk saudara-saudara seperti itu. Nah, ini ada pembagian ujian. Ayat 13, ujian Allah untuk orang yang mau melaksanakannya. Ayat ke-14, itu ancaman Allah terhadap orang yang tidak mau melaksanakan hukum waris secara yang Allah turunkan. Nah, supaya ini saya jelaskan saja, saya bacakan supaya nanti paham. Ini kita baca mulai dari ayat 11 surah An-Nisa. Kalau ada yang bisa buka-bukaan bagus lagi, ya. Tapi kalau tidak, mungkin dengarkan saja. Di dalam ayat 11 surah An-Nisa, Allah sudah pernah mengatakan, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kamu. Artinya sini berwasiat sama Allah. Manusia saja berwasiat wajib kita laksanakan, apalagi yang mewasiatkan ini Allah. Yusikumullahu fi auladikum, dalam pembagian harta untuk anak-anak kamu. Lidzakari mithlu hazil unthayaini, untuk satu orang zakari, anak satu orang anak laki-laki, mithlu hazil unthayaini, sama bagiannya dengan 2 orang anak perempuan. Ini ketentuan Allah ya. Saya tidak akan uraikan sini karena nanti saya uraikan di keterangan. Mas saya ingin terjemahkan saja. Fa in kunna nisaan fawqa sanataini, kalau seandainya mereka itu anak-anak itu perempuan semua, nggak ada bapaknya, nggak ada laki-lakinya, anak itu, ya. Fawqa sanataini, 2 atau lebih, falahunna sulusa ma tarak, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang meninggal. Kalau bapaknya meninggal, berarti untuk anak itu udah 2/3 kalau seandainya perempuan semua. Lebih daripada 1 orang, 2 orang ke atas.
pindah ke istri. Bapak ibunya nggak dikasih. Kalau ibunya meninggal, bapak meninggal kan istri makan harta orang hak. Tapi kan kita nggak peduli yang begitu. Maka ini harus kita berangkat. Ancaman luar biasa. Wali abawai likulli wahidin minhuma sudus mimma tarak, dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Tinggal dalam boleh jika dia punya anak. Jadi kalau seorang meninggal, ya, dia punya anak, maka ibu bapaknya sudah pasti dapat seperempat. Jadi kalau seorang meninggal yang sudah pasti dapat tuh 3 pihak. Satu kalau ke atas tuh ayah ibu. Kalau masih ada ayahnya, ada ibunya, seorang meninggal pasti dapat, kalau bisa begitu. Kemudian istri, kemudian anak. Yang lain-lain terhijau, ini. Berarti ayah ibu, istri, anak, atau ayah ibu, suami, anak. Itu pasti dapat kalau seorang meninggal. Itu dalam Islam. Ya, jadi kalau dia punya anak dia dapat seperempat. Fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Itu dia, sulus. Wali abai likulli wahidin minhuma as-sulus. Mimma in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu walad, tapi kalau enggak punya anak, wa warithahu abawahu, dan pewarisnya itu hanya ibu bapaknya, fali ummihi sulus. Maka ibunya dapat sepertiga, enggak seperempat. Jadi kalau orang meninggal tadi nggak punya anak, maka ibu bapaknya, ibunya itu sepertiga. Jadi bapaknya tuh asobah posisi harta, karena nggak punya anak. Fa'inkan lahu ikhwatun, tapi kalau yang meninggal itu punya saudara, ya, nggak punya anak, tapi saudara punya, fali ummihi sudus, ibunya tetap seperenam. Mimba diwasiatin yusiha, setelah dibayarkan wasiat-wasiatnya, audainin atau dibayarkan hutang-hutang. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu kamu tidak tahu mana yang lebih dekat kepada kamu secara hubungan, secara manfaat. Fariidatan minallah. Ini adalah fardu, ini adalah wajib yang datang dari Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Sesungguhnya Allah adalah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Itu ayat 11. An-Nisa 11. Sekarang kita buka An-Nisa 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kamu wahai suami, kamu dapat separuh, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu. Kalau seorang istri meninggal, ya kan, suami dapat setengah. Illam yakul lahunna walad. Kalau dia tidak punya anak. Jadi kalau seseorang meninggal, seorang perempuan meninggal, dia nggak punya anak, punya suami, suaminya pasti dapat setengah dari harta istri. Fa in kana lahunna walad, tapi kalau dia punya anak, falakum rubu', maka suami dapat seperempat dari harta yang ditinggalkan istri. Mimma tarak, mimma diwasiyatin yusina biha udaini. Setelah dibayarkan wasiat-wasiatnya dan dibayarkan hutang-hutangnya. Walahunna rubu'u mimma taraktum, dan bagi mereka perempuan-perempuan itu, istri-istri itu dapat seperempat mimma taraktum, dari yang kamu tinggalkan. Kamu siapa? Laki-laki, suami meninggal, kalau nggak punya anak, perempuan dapat seperempat. Paling kana lakum walad, tapi kalau dia punya anak, falahunna sumun, maka perempuan itu, istri itu hanya dapat 1/8 dari harta suami kalau dia punya anak. Mimma taraktu, dari yang kamu tinggalkan wahai suami yang meninggal. Mimba diwasiyatin tusuna biha udainin, setelah dibayarkan wasiat-wasiatnya yang diwasiatkan atau dibayarkan hutang-hutang. Ya, ini ada selanjutnya, tapi ini yang perlu kita ingat. Itu ayat 12. Ayat yang ke-13, pujian bagi orang yang mau melaksanakan. Ya, saya mau podcast ini karena saya menyampaikan ini. Saya bacakan ayat itu karena ini dari Allah.
dia ke dalam surga. Tajri tahtihal anhar, yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dan dia kekal di dalam surga itu. Wa dzalikal fawzul azim, dan yang demikian itu adalah keberuntungan, kemenangan yang sangat besar. Ayat 13. Ayat 14 surah An-Nisa, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang durhaka, siapa yang tidak melaksanakan, siapa yang maksiat kepada Allah dalam perkara ini, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan juga mendurhakai rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia berani melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan Allah itu, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan dia kekal di dalam. Walahu azabun muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Bapak Ibu, orang yang dikekalkan dalam neraka itu orang kafir, orang tak beriman. Kalau kita masih ada iman, kita maksiat, dibakar pun dosa-dosa kita, nanti akan masuk surga. Tapi orang kafir, khalidina fiha, termasuk orang yang tidak mau bagi hartanya secara Islam, juga seperti orang kafir. Nah, itu dia yang saya maksud. Jadi ancaman kekal di neraka. Ini dia ayat yang dibacakan tadi. An-Nisa ayat 14. Boleh dibuka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang maksiat, siapa yang durhaka, siapa yang tidak mau taat, karena yaksi itu lawan dari taat. Kalau 13 tadi apa? Wa may yuti'illah, siapa yang taat berapa? Wa may ya'sillah, siapa yang maksiat kepada Allah wa Rasulahu, wa yata'adda hududahu, dan berani menentang Allah, berani melampaui batasan-batasannya, yudkhilhu naran, Allah masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalam neraka itu. Tapi sama orang kafir. Itu bukan kata Khairul Al-Quran. Walahu 'adzabun muhin, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Itu mengapa kita harus belajar. Yang kedua, perintah Nabi. Nabi SAW perintahkan kita untuk belajar ini. Apa kata Rasulullah? Ta'allamul faraidah, pelajarilah ilmu faraid. Karena saya tahu, apalagi saya nanti ambil program S3 doktor tentang ini. Nanti disertasi saya tentang itu. Karena saya lihat banyak yang nanya, selalu masalah. Kakak beradik bercakap, ya itu banyak di dunia. Banyak. Ta'allamul faraidah, pelajarilah ilmu faraid, wa alimuha, ajarkan ilmu itu. Fa innahu nisful ilmi, karena ilmu faraid itu separuh dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu itu nanti akan dilupakan orang. Sekarang sudah banyak dilupakan orang. Gak mau orang lagi berhukum kepada hukum Allah ini. Saya herannya, kalau kita masalah najis, babi gitu, takut sekali, kayak mau apa gitu, sesuatu betul. Haram tuh, masaknya di apa namanya itu, apa tuh, bekas-bekas babi gitu. Takutnya kayak apa kali gitu. Ancamannya apa? Tapi kalau ini ancamannya luar biasa. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Tapi nggak takut-takut tuh. Biasa. Makanya Rasulullah katakan, pelajari ilmu faraid, ajarkan dia, karena dia separuh dari ilmu. Wa huwa yunsa, ilmu ini nanti akan dilupakan orang.
Al-Qurtubi dan Hakim, ta'allamu faraidah, pelajarilah ilmu faraid itu, wa'allimuhu nas, ajarkan kepada orang-orang. Fa inni mru'un maqbudun, karena sesungguhnya aku ini adalah seseorang yang akan dicabut nyawa oleh Allah, akan mati. Wa innal ilma sayqbamu, dan sesungguhnya ilmu itu juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazharul fitan, dengan begitu nanti akan bermunculan fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan, pertengkaran-pertengkaran, persaudaraan-persaudaraan jadi pecah. Wa tazharul fitan hatta yakhtalifal isnan, sampai nanti akan ada berselisih dua orang, kata dia, fil faridah, dalam masalah faridah, masalah faraid, la yajidani ma yaqni biha. Mereka cari kesana sini orang yang bisa menengahi mereka untuk bisa menghukumi mereka, tak dapat, dan nggak ada lagi. Bagaimana? Dia mau Pak acaranya bro, Pak acara baginya bro, tapi carikan kemarin tak ada. Ini kita khawatir, maka saya merasa berhutang. Kalau saya sampaikan ini, ya, kalau mati setelah itu rasanya, ya, gitu ya. Paling makanya saya bikin lembaganya. Saya nanti ajarkan ke orang-orang bisa mengajarkan. Ya, ayo Pak. Bisa belajar Al-Quran. Jangan pernah kita tinggalkan ini. Karena di sekolah-sekolah belajar tapi agak bunyi sedikit, malas ya. Wah, bukan aku ya, malah payah, balik tak payah kan? Ya terlalu susah. Sejajar beda. Apa kata Rasulullah? Ya, Umar bin Khattab ini ya. Ta'allamu faraida kama ta'allamuna al-Quran. Pelajarilah oleh kamu ilmu faraid itu, ilmu mawaris itu, sebagaimana kamu pelajari Al-Quran. Mengapa Umar bin Khattab mengatakan itu? Karena dia dapat betul dari Rasulullah, sahabat karib Rasulullah. Mencegah pecahnya keluarga. Itu banyak berpecah-pecah keluarga gara-gara ini. Ya, tadi sebenarnya begini. Kita ini kadang-kadang tidak memahami mana yang nikmat, mana yang bukan nikmat di mata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, sepengetahuan saya, yang betul-betul disebut nikmat itu pertama hidayah, Islam, iman itulah yang pertama. Yang kedua persaudaraan. Yang lain itu nikmat umum aja. Tapi yang betul-betul disebutkan eksplisit adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi Imam 17 kali sehari malam harus kita minta, karena dia nikmat. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Jalan mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah memberi nikmat kepada mereka. Berarti kan nikmat. Siapa mereka? Keterangannya dalam surah Nisa ini. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka itu adalah minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang yang benar imannya, jujur imannya kepada Allah, tidak munafik, ya, tidak bohong, siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, orang-orang yang selalu beramal soleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik teman yang harus kamu bergaul. Orang yang nikmat. Kalau di kita kan, yang selalu di otak kita punya nikmat itu harta. Di wajah sun, tapi radio ini, begitu. Padahal harta ini kata Allah apa? Innama amwalukum wa auladukumul fitnah. Sesungguhnya
gudang harta, emas berliannya korun itu, kunci gudang aja puluhan ekor onta bawanya kuncinya baru kayunya. Apakah menurut Allah korun dapat nikmat? Tidak. Korun harta-harta itu ditimbun dalam tanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada ibu mencampur kan normal. Tak, ya tak ekor, tak. Pasal apa ini? Ketemu harta? Itulah istilahnya. Data bandang harta betul. Itu tak bisa zakat 2,5%, 5%, 10 tak cukup. Kalau ketemu harta kayak gitu tuh 20%. Nah, barunya halal. Kata karun. Nah, kembali ke sini. Jadi yang nikmat itu disebutkan. Yang kedua itu saudara. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, kata Allah. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ketika kalian saling bermusuh-musuhan. Kuntum a'da'an. Berdengki-dengkian hati, tidak senang aja. Musuh terus. Ini ayat itu Auzubillahi khazrat di Yasrib sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Dua suku berperang terus. Ayat ini turun di situ. Disebut ada fa'alafa baina qulubikum. Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Menjadilah kalian dengan nikmat Allah itu menjadi bersaudara. Jadi bersaudara itu nikmat. Aus dan Khazraj bermusuhan terus, masukkan Islam oleh Rasulullah disaudarakan. Jadilah sahabat Ansar. Muhajirin yang hartanya tinggal di Mekah diajak hijrah tanpa harta ke Madinah, disaudarakan dengan orang Ansar yang tadi itu. Nikmat lagi. Coba. Di kita hanya gara-gara sejengkal tanah beranjak pagah berarti berusaha. Apa artinya ini? Tidak sedikit kita gara-gara harta warisan, benar harta warisan, kita ambil fitnah harta, tinggalkan nikmat saudara. Ini bahayanya. Saudara ini nikmat, apalagi saudara serai bisa kandung, satu kandungan kita kandung itu bisa bertengkar gara-gara harta fitnah ini. Dan itu banyak, tak sedikit. Apalagi orang kandungan sama saya sebagai imam di Sulutin sampai sekarang. Kalau kita tak belajar ini, Masya Allah, dia mudah. Kalau kita pelajari dengan baik, dengan tekun, sebentar aja paham. Tidak payah-payah. Apalagi kalau apalagi punya anak, apalagi punya anak laki-laki, ya selesai begitu. Yang jale bapak ibunya kalau ada tuh seperenam, istrinya kalau ada anak seperlapan, apa ya? Dari harta yang meninggal. Sisanya anak, selagi ada anak laki-laki, mau papa, saudara, mau ini tak dapat. Kan gampang seperti. Kemudian banyaknya penyimpangan. Jadi di kita ini penyimpangan itu banyak. Makanya kita wajib belajar. Jangan masuk kita ke dalam orang yang menyimpang itu. Hukumannya ngeri. Surat An-Nisa ayat 14 itu ngeri sekali. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahum 'adzabun muhin. Paling tidak 10 lah penyimpangan yang bisa kita pilih betul. 10 penyimpangan. Jangan kita masuk dalam penyimpangan ini. Ini dasar. Ilmu dasar betul yang ingin saya sampaikan. Apa saja penyimpangan-penyimpangan yang nampak? Ini juga dirangkumkan oleh Dr. Ahmad Syarwat, ya, punya bukunya beliau juga dalam Muwaris. Penyimpangan. Pertama sekali penyimpangannya itu anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Ada yang lebih gawat itu, dia bilang begini. Kalau lampu meninggal, itu harap bagi adil situ. Atau mau apa ini ya? Oh bagi adil aja lah ya.
sebagainya, taruh 1 juta, punya 2 orang anak perempuan, 1 orang anak laki-laki, berarti 500.000 anak laki-laki, 250, kan itu baginya. Tapi kita kan tidak bagi adil. Kita sering menuduh Allah tidak adil, makanya kita ini jadi begini jadinya, sengsara kehidupan kita. Karena selalu kita bilang bagi adil, Allah tak adil, kan gitu. Cuma kita tidak mengucapkan saja. Kalau kita bilang kita bagi adil, ini penyimpangan. Mengapa filosofinya? Tentu kita secara hukum Allah juga. Di dalam Islam kalau ada seorang laki-laki, dia punya tanggung jawab terhadap istrinya, dia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kalau masih hidup bapak ibunya, dia masih bertanggung jawab terhadap bapak ibunya. Ya sampai bapak ibunya lapar, dia kenyang-kenyang sendiri. Durhaka itu anak. Jadi seorang laki-laki itu punya tanggung jawab besar. Tapi kalau seorang perempuan, dia tidak punya tanggung jawab terhadap suaminya. Dia tidak punya tanggung. Ketika Allah bagi yang laki-laki itu 2 kali perempuan, mengapa tidak protes? Jadi udah saya ajarkan itu Allah itu orang banyak-banyak duit itu. Hah? Itu dia. Nih, bagi waris sejak masih hidup. Hah? Ini masih hidup ya? Apa ya laku? Hah? Ini kan? Kok mati bisa kan? Kumpul lalu. Hah? Bagi waris. Tidak ada pembagian waris kalau seseorang masih hidup. Karena Allah langsung bagi, kalau orang meninggal Allah langsung bagi. Sesuai dengan yang Allah mau. Tidak ada cerita pembagian. Yang ada itu hibah. Kalau hibah silakan berpindah harta. Makanya nanti ada kita belajarnya itu apa itu hibah, apa itu waris, apa itu wasiat. Itu kan? Hibah boleh. Kita lihat keadaan anak-anak kita. Anak awak ada rumahnya empe, anak Surabaya, ya kan? Itu orang jadi jenderalnya, kan gitu. Nah, tinggal anak kakaknya tadi itu rumahnya. Suami kadang-kadang berarti belum, tadi 6 bulan berarti belum, gitu kan? Nah, kalau anak boleh ada anak tuh, tengok anak tuh, kan itu. Itu kan anak awak yang susah tuh. Nah, aku buat tidak ada. Akan lihat lain berasa kita, kalau jadi sektor, di PHR, semuanya kan? Kalau jadi dokter spesialis, kalau jadi tuan, kakak kalian itu, itu adik orang itu, bangunnya yang payah, suaminya kadang kerja kadang tidak pulang, makanya jadi amat punya apa namanya itu, rumah petak lah, yang sini, ayo amat kena GT-nya yuk. Kalau protes sama abangnya yang kayak tadi itu, bisa maknya ngecen tuh, macam itu ya, masih dia mak ya, macam itu angkat kakak, macam itu angkat dia, uang nih, amuan ada amuan, ada yang bagi dia punya ratu ada uang, bisa, harus kita lihat, itu hibah namanya, bukan waris, kasih hibah, kasih dia, ya. Kemudian hibah waris, aku punya kio. Hibah waris, kalau tak jalan, entah hibah entah waris. Contoh, yang tadi itu, ini punya bol itu kan, betul, anaknya sudah gue, ada pengalaman mau duri kerja, ya, dia, mobil lepas tuh, masih ada tahu apa tuh, kan, anak itu, lah, meninggal mak itu, aku kerja di sana, aku udah bagian, akan milih, jadi tak jalan. Kalau waris, kalau hibah, kalau sudah hibah, tidak ikut waris lagi. Nah, kita kan campur aduk. Nah, kalau dapat bagian akan nilai gitu. Bisa kayak gitu. Itu mau tidak mau itu banyak di kita. Iya betul. Hah? Banyak. Jadi yang hibah itu udah dihitung tidak Ustaz? Hah? Yang lagi bahkan itu Namanya dihitung hibah itu Pak, bukan warisan Pak. Hibah itu pemberian. Makanya ketika menghibah itu kita harus betul-betul seperti menjual. Kita kasihkan kalau apa namanya itu benda bergerak, mobil bawahnya AGR, punya itu STNK, BPKB sekali, tuh gak namu sekali. Nah itu. Jadi kalau waris tetap dapat haknya Ustaz ya? Hah?
Kalau waris itu tetap dapat haknya. Ya warisnya pokoknya apa atau tinggal itu itulah untuk yang dibagi. Nah ini badan itu bagian lain. Dapat lo bagian dia gitu. Tapi Karena itu kali lah. Ya pokoknya aku tak jalan. aku lah dapat itu kan minta lo ke sekolah saya. Itu Ada dosa dua sih. Itu penyebab bercakap tuh. Aduh bercakap. Gara-gara itu. Kalau ada pek, kau ada pek lagi jangan lagi. Kau kalau ada gamak tu, apa kau ambil aja kan itu banyak je. Itu ilmu dasar kok. Ilmu aku nggak masuk level mana. Ilmu dasar lo banyak kita dia kan. Baru dasar lo. Makanya udah ada tuh apa hibah, apa waris, apa wasiat. Kalau untuk anak, iya kan? Untuk penerima waris dalam Islam tidak ada wasiat. Karena Rasulullah katakan la wasiyata li warithin. Tidak ada wasiat untuk penerima waris. Tapi wasiat itu selain penerima waris, tidak punya anak angkat, ada bisa kita wasiat. Kita mau untuk yayasan, untuk apa, untuk bikin masjid, apa kita gitu. Bikin wasiat bisa. Tapi untuk penerima waris nggak ada wasiat. Apa kejadian? Hibah bisa, wasiat bisa, tapi bukan warisan. Kalau untuk anak ya, untuk istri, untuk apa itu hibah, adillah masih itu. Gitu. Ini kejadian di Duri. Yang perempuan itu ngaji sama saya di rumah. Jadi apa kejadian? Saya tahu ibu bapak itu sakit, dua-duanya hormat hati kalau meninggalnya dekat. Ya. Itu dia punya harta banyak. Dia punya apa namanya? Ruko, punya ini, rumah petak, punya tanah banyak. Itu dia punya anak perempuan 2, punya anak laki-laki 2. 4 orang. Jadi tadi ya, penyimpangan baru 3 ya. Nanti kalau apa kita bukan tanya jawab, saya menerangkan. Ini salah satu penyimpangan di hibah waris. Ini saya ceritakan tadi contoh wasiat, gitu ya. Harus kita pahami mana yang waris, mana yang hibah, mana yang wasiat. Itu harus kita pahami. Nanti saya akan ada keterangan. Nah, yang ingin saya contohkan tadi begini. Problem kalau tidak tahu itu. Satu orang, dua orang tadi suami istri berdekatan meninggalnya. Dia punya 4 anak, 2 laki, 2 perempuan. Anak perempuannya ini kebetulan ngaji dengan saya. Jadi ketika meninggal pertama itu bapaknya, alamat saya itu meninggal dulu. Jadi anak-anaknya ini ketika beres-beres itu dapatlah kertas, ternyata isinya wasiat tertulis. Jadi isi wasiatnya itu menyatakan dulu buku ini untuk anaknya perempuan. Ya, buku yang ini anaknya perempuan tuh, mau peta ini anaknya perempuan tuh, 2 perempuan tuh udah bagus. Yang laki-laki ini tak ada. Ada sempil gitu atau yang jauh dari kampung. Itu kata anaknya itu, abang waktu Pak Ustaz tidak pernah menghubungi kami. Awak telepon kami nyampe. Itu bayangkan. Padahal untuk penerima waris tidak ada wasiat, hanya diberi wasiat. Kalau ilmu waris barat ada. Tapi kalau misalnya ini yang harus kita tahu ini. La wasiat tadi waris untuk penerima waris tak ada wasiat, yang ada hibah. Wasiat itu kayak tadi itu saya bilang. Kalau ada anak angkat, kalau saya ini punya anak angkat satu nih, itu harus kita siapkan wasiat untuk dia. Atau umpamanya seseorang yang ini kakek, ini anaknya ini punya anak laki-laki cucu lagi, kan gitu. Ini meninggal duluan, ini punya saudara-saudara, ya kan? Ini kakek ini punya cucu. Ini cucunya dalam Islam ini nggak dapat ini.
pembaris perdata barat itu ada namanya nanti perjanjian pranikah. Sepadan juga tuh. Pokoknya orang-orang non-muslim gitu kan. Nah, dia ada ini. Kalau seandainya ya kan, ada perjanjian pranikah, maka harta itu udah otomatis terbagi. Pokoknya ini harta aku, ini harta kamu, seperti itu di dalam. Selagi tidak ada perjanjian pranikah, maka itu disebut harta bersama, disebut nanti harta gono gini, ya. Jadi kalau seandainya nanti seorang dia berpisah bercerai hidup, ya kan, maka dia bagi dua harta itu, namanya pembagian harta gono gini. Itu dalam hukum mereka kan gitu. Nah, permasalahannya di kita ini juga nggak jelas mana yang harta suami, mana ada di Sepro. Waktu itu saya masih jadi imam. Saya terangkanlah ibu ini, karena ibu itu ngaji, ya, mendak. Kalau suaminya meninggal masih kerja, masih di dalam camp, saya mandikan suaminya. Karena dia sudah mengaji takut dia. Kemudian dia bilang, Pak Ustaz, suami saya meninggal ya tahu. Saya sedih, menyerahkan jenazah. Jadi kemana bagi Pak Ustaz? Apa pertanyaan pertama dari saya? Ini Bu, yang harta suami ibu yang mana? Yang harta ibu yang mana? Kan gitu loh, iya kan? Ah, itu yang nggak jelas. Kalau nggak jelas mana? Kan dibagi. Yang dibagi itu harta suami karena dia meninggal. Sangat tak? Sangat beres. Jadi gitu ya. Sehingga kalau kayak gitu kejadiannya itu bercampur-campurnya, akhirnya memang di kompilasi hukum Islam sendiri itu dimasukkanlah, karena di Indonesia ini rata-rata seperti begitu, dimasukkan. Jadi diadopsilah hukum Barat ini. Kenapa? Kasihan kan itu sang istri hanya seperempat. Kalau dianggap itu semuanya harta suaminya. Kalau tidak bisa tidak. Jadi baca dia itu Ustaz, oh tak kerajo dong. Walaupun tidak bakal kerajo, kan bisa itu pokoknya dapat rezeki. Masa suami itu pelit kali. Di Arab mah, kecuali setelah Muhammad bin Salman ini jadi pangeran gitu, atau jadi apa, putra mahkota, baru bisa bekerja perempuan-perempuan Arab. Dulu kan ada. Tapi kaya-kaya ada perempuan. Dari mana? Ya, suami ini kalau dapat rezeki kasihlah istrinya, dia beli sesuatu, kan gitu. Jadi ada harta istri, ada harta suami. Karena nanti kalau seorang meninggal, yang dibagi itu harta yang meninggal. Kalau tidak gimana? Jadi ini yang maksud saya. Kita kadang-kadang hal yang besar seperti ini kita akan remeh. Ini yang jadi perkelahian yang nggak jelas kita. Harta yang dibagi harta suami. Kalau suaminya meninggal, harta istri. Nah, kalau di kita kan tadi itu. Kalau dalam Islam, perempuan ini jelas punya hartanya warisan dia. Yang pertama sekali punya harta adalah perempuan. Makanya di Arab itu makanya kalau orang menikah itu agak susah sedikit karena maharnya agak tinggi. Kan itu udah 30 bulan kita mencari mahar. Itu proteksi terhadap perempuan sebenarnya. Perlindungan orang tuanya terhadap perempuan. Kalau ada orang melamar nih, iya kan? Itu karena dia minta mahar itu rumah. Kalau maharnya rumah, iya kan? Itu milik siapa? Milik istri. Kayak gitu kan? Milik istri. Makanya kadang-kadang kan begini, laki-laki perempuan satu rumah sudah menikah. Kalau udah menikah begini, kadang-kadang yang laki-laki ini buat ulah deh. Kenapa pula perempuan lain atau begini gitu kan? Nah, cewek punya lihat gitu kan? Marah perempuan ini, bertengkar. Kata suami, payu dari rumah. Kayak gitu kan? Tapi kalau ini mahar, bang, gak salah lu bang. Mahar bang. Abang payu. Nah, itu maksudnya itu. Jadi bukan
dia balik bola. Iya. Saya tuh 10 tahun jadi imam di usul ini. Hampir setiap hari Sabtu atau Minggu itu pasti ada yang nikah di masjid. Itu semua mahar itu tunai. Padahal boleh utang. Pokoknya ini datang orang. Pak, gue nak melamar kenapa? Itu jambu itu lah. Pak, kecian. Yo, boleh berniat kok. Kalau menikahkan anak itu maharnya memang harus rumah. Kasusnya Pak bisa kok Pak. Alhamdulillah kalau jauh boleh namanya mantap, gitu kan. Tapi untuk cash tuh Pak, tidak bisa. Akan gitu kredit, nggak boleh. Aku nikahkan engkau dengan anakku Fatimah dengan mas kawinnya sebuah rumah tamu. Diutang aku nak lama. Orang kita tuan. Aku lagi buat video no ya. Itu perlindungan terhadap perempuan. Kan gitu ya. Boleh tak? Harus tunai sebenarnya lah. Kalau caranya kita masih berutang uang nih. Lunas itu. Begitu orang melindungi anak perempuannya dalam Islam. Kalau kan bapak iya aja betul aja seperangkat alat sholat. Gitu. Tapi mahal-mahal kali jangan pula. Payah. Makanya fatwa ulama-ulama di Arab tuh tolong dimurahkan mahal. Tapi ada maksud. Itu ya. Nah, itu dia. Jadi ini harus tahu kita mana yang harta suami, mana yang harta istri. Kalau saya dengar rumah anak, dan jelas. Ini kalau ada pekebun, nah, pokoknya ini saya. Jadi nanti bilang sama anak-anak, kalau ayah meninggal tidak dibagi ini harta ibumu. Kalau bisa rumah yang tempat kita tinggal itu milik istri kalau bisa. Karena banyak kejadian sekarang, saya ajarkan begini, emaknya tinggal di situ, tapi itu kepunyaan katanya suaminya, kan susah jadinya. Padahal itu harta anak, istri dari harta suami cuma dapat 1/8, kan gitu. Supaya istri jangan terusir ketika suami meninggal, jadikan itu harta istri, bisa. Kan gitu. Makanya mahar-mahar rumah itu milik perempuan biasanya. Ya kan tidak. Bingung. Iya. Jadi kalau istri meninggal, yang dibagi harta istri, harta suami tidak. Tuh. Ini harus kita kan karena problem itu ketika bagi harta ini, saudara-saudara kita nggak paham. Paling tidak dari kita ke bawah, jangan sampai kita tidak laksanakan ini. Kalau enggak, memang kayak harta waris dikuasai istri. Coba, suami istri punya anak, orang tuanya masih hidup.
suaminya masih ada, gimana baginya? Saya bilang, anak berapa? Ada enggak? Anak ini udah dikasih maunya bus tuh ada berapa buah tuh anak? Hibah, milik anak. Nah, dia ada mengenai itu, karena nggak dapat warisan anak kan? Iya kan? Nah kemudian untuk ibu nih, gimana? Harta yang mau dibagi itu harta suami. Dari sekian bus ini berapa milik ibu, berapa milik suami? Nah, jadi belum. Jadi mana dibagi? Sehingga kalau ini semuanya ini harta suami, berarti ibu dapat 1/8. Semuanya itu nanti asoba kepada saudaranya. Kan rumit kalau saya tidak paham. Oleh sebab itu, laki suami istri ini harus dipahami bahwasanya mana harta suami, mana harta istri. Itu ya memang begitu Islam. Kalau akhirnya kalau udah terpaksa begitu, nah memang saya gunakan juga. Ya, karena dalam pembiayaan hukum Islam ada pertimbangan tadi, gunakan dua ini juga bagi dua dulu. Separuh milik ibu, separuh milik suami, asal milik nanti 1/8 baru nanti sisanya ini. Nah, anak-anaknya gimana? Nah, mulai dari sekarang siapa yang pernah angkat anak, tolong itu kasih wasiat dari sekarang, kasih hibah dari sekarang, karena anak angkat tidak dapat warisan. Bu ya, berdasarkan kesepakatan bisa kesepakatan. Kalau mau ngasih seseorang setelah dibagi baru dikasih, karena itu sudah Allah yang bagi, otomatis dia ngalir sendiri, gitu. Kan dalam surah An-Nisa tadi itu, kalau meninggal ini, segini, itu ini, Allah yang bagi. Ketika kita tidak setuju dengan pembagian Allah, kita menentang Allah, itu masalahnya. Kita sepakati dulu, ini jangan bersepakat, kami tidak bersepakat mengikuti caranya. Tidak bisa, Allah sudah bagi duluan. Itu dia. Berdasarkan ketentuan adat, ya kan? Kecuali seperti di tanah Minang itu, kalau pusaka Lamo itu, jangan pula kita bawakan ke sini nanti berkacau tuh, buat lagi orang nenek mama awak. Tak siapa yang punya harta itu dulu, kita jalan itu tidak masalah, ya kan? Tapi kalau kita yang cari harta, kita yang dapat harta, siapa yang mau menggugat kita? Tapi kalau harta dari yang turun-temurun itu nggak tahu intinya, bisa jadi memang nanti itu ini bisa karena wakaf ada wakaf zuriyah namanya, wakaf untuk anak keturunan, bisa jadi itu anak untuk keturunan kami yang perempuan yang hartanya, bisa jadi begitu. Pusaka tua. Jangan pula kita bilang kami sudah belajar mewaris tidak punya yang kurang tentang Allah. Lebih parah dari itu soalnya, ya kan? Nah, jadi yang awak-awak itu tapi kalau kembalian awak, itulah kan gunakan itu. Kalau yang situ-situ ya. Tapi kalau pokoknya sampai pada yang awak ini, kalau yang awak seperti adat itu pula yang awak salah, gitu ya. Apa-apa kalau harta tua itu aja lah, ini kan harta tua dulu zaman dulu itu nggak tahu siapa pangkalnya itu harta itu kalau kita tak anggap wakaf zuri, ya biarkan seperti itu ketentuan orang dulu yang punya harta, biar aja lah itu. Tapi harta yang kita cari jangan pula kita begitu. Yang seperti itu wasiat dia yang beli ruko, dia yang beli semua tanya perempuan. Wasiat pula kan tapi ngalah itu. Wasiat aja nggak boleh. Kalau boleh hibah lah anaknya itu. Tapi jangan gara-gara dia perempuan, tapi gara-gara ada alasan kenapa saya harus kasih dia. Gitu. Yang susah laki-laki, kenapa alasan perempuan yang dikasih? Apalagi udah kerjanya susah, ini susah, kenapa bukan suaminya sudah kerja di mana perempuan juga dikasih lagi. Nggak adil.
terhijab apa? Terbatas. Jadi nggak dapat ya, terhijab oleh paman-pamannya, karena dia punya anak, gitu. Apa solusinya? Solusinya sarannya ini ketika anaknya sudah menikah, dia berwasiat, kasih wasiat. Nanti cucuku dari anakku yang sudah meninggal ini, nanti tolong dikasihkan harta ini, gitu, wasiatkan. Nah, lalu wasiat itu nanti adanya wasiat al-wajibah, wasiat wajib namanya. Kalau di sana itu otomatis. Nah kita kan tidak mendengar dia begitu. Nah contoh ini kan kadang-kadang dan semuanya yang kompilasi hukum Islam itu yang bersaudara ini yang cocok dengan hukum. Contoh ini, baru punya anak laki-laki itu dua anak. Ini punya cucu, punya anak, berarti cucu dari ini. Kemudian meninggal ini. Kalau dalam kompilasi yang
Itu namanya hibah. Hibah ya. Dia. Dan Siapa saja ada masalah gitu. Jadi itu Nah, tempat. kalau wasiat juga selain daripada ahli waris. Nah itu ya. Nah kalau hibah ini mau ahli waris, mau orang lain boleh. Tapi kalau wasiat itu tidak boleh kepada penerima waris. Dia selain penerima waris. Nah itu dia. Nah, kalau nilai harta ini waris ini sesuai faraid tadi itu pembagiannya. Jadi kalau meninggal dapat setengah dan seperempat, itu nanti sesuai dengan ilmu waris. Ya, kalau hibah bebas, tidak masalah. Masih itu, boleh. Ada orang tanya, Pak Apus, kami itu memang tidak bagi waris, tapi ambu agi aja harap tuh ke anak sedonya. Untuk ikut, tapi kan itu. Cuma nama ini ialah ini anak awak sayang anak, ya, udah anak sayang awak, kan itu. Aku tapi aku mati di Surabaya besok. Awak elok kadang bininya tidak elok. Iya. Aku lah habis datang penyakit, beko itu, minta anak itu, minat pulau ke sana macam-macam kejadian. Iya. Tapi boleh nggak? Boleh aja. Ada nggak kejadian ada gitu? Ya, banyak. Elok kalau anakmu itu elok di sana. Aku kalau elok, yakin elok. Tidak masalah. Tidak masalah. Mau bagi. Ya, tidak ada warisan lagi. Habis sudah dibagi sama anak-anak bagi. Nah, tenang boleh. Nah, mau sama rata silakan. Karena itu hibah. Tidak ada hubungannya dengan warisan. Berarti Anda tidak punya warisan. Ya. Hah? Kalau wasiat maksimal sepertiga, wasulu seperti wasiat lah jangan nanti kalau saya meninggal kalau dia sebenarnya tidak bisa, hanya paling banyak sepertiga boleh kita wasiatkan, ya dari harta kita. Hukum bagi pemberi wajib pemilik harta untuk warisan ini, ya. Kalau hibah sunnah, ya sunnah ya. Apa namanya itu? Nah, awak hibahkan dulu ya, tidak boleh itu. Tapi kalau waris memang sudah wajib sesuai dengan yang Allah mau. Kalau wasiat sunnah juga. Kalau kita mau berwasiat, kalau tidak masalah. Tapi kalau ini tidak boleh kita otak-atik apa yang Allah mau itu yang karena Allah yang bagi. Hukum implementasinya juga wajib, ya hibah wajib. Implementasi ya pelaksanaannya, ya kan? Walaupun hibah itu sunnah, tapi ketika sudah kita kasih, itu jadi milik dia wajib hukumnya. Itu juga wasiat, gitu ya. Jasa untuk malam ini selesai. Buat apa? Hostes lah. Boleh apa enggak? Ya. Bolehkah wasiat diberikan kepada ahli waris? A. Boleh. B. Tidak boleh. C. Boleh asal sedikit. Boleh. Hah? Tidak. Wasiat diberikan kepada ahli waris boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti B. Paham buku itu? Harta yang diberikan oleh seorang kepada siapa saja, ahli waris maupun non ahli waris. Hibah. Berapa jumlah maksimal dari harta yang boleh diwasiatkan kepada ahli waris? 3. Apakah perbedaan warisan dan hibah? A. Warisan diberikan hanya kepada ahli waris, hibah diberikan kepada siapa saja. A ya. Paham? Jadi kalau kita pergi ke pengadilan, ya kan? Karena di negara ini juga menjamin, itu masalahnya. Hukum waris dalam di Indonesia ini 3 ini tadi. Hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat, hukum perdata waris. Jadi kita ini tentu sebagai Muslim seharusnya ini karena ancamannya luar biasa, kan gitu. Nah, cuman yang kasus bapak tadi itu kan jadi perdebatan juga banyak disertasi sudah, ya bagaimana seperti yang di Sumatera Barat itu. Ya artinya kalau sekarang ini kita mau memaksakan ya harus dibagi seperti Islam ini, makanya itu akan juga jadi problem, gitu. Makanya ini di dalam kerajaan Islam itu ada yang namanya wakaf zuri. Wakaf zuri itu artinya wakaf, saya juga tesis saya tentang wakaf. Ada zakat wakaf keluarga. Bisa jadi kita sampaikan ini harta tua itu dan berjalan seperti itu nggak masalah, gitu kan? Kenapa? Bisa jadi pemilik harta pertama itu datuk-datuk dulu itu dia punya
Padahal yang nenek saya dulu yang punya usaha ini dengan atuk saya, sekarang udah cucu lagi yang menerima, dilimpahkan ke pengadilan keberatan, pengadilan hakim diserahkan juga lagi ini urusan ini mama. Iya, karena yang dilakukan ini hukuman mama di kampung itu semuanya jatuh sama anak perempuan aja ya. Ini yang jadi dilema sekarang bertanya. jadi itu Pak, semestinya kalau itu harta pencarian daripada datuk kita, semestinya ini sudah paham ini, anak-anak ini harus didampakkan pembagian itu, ya itu kan bukan harta tua, harta dampak. Kalau harta dampak itu gunakan ini, karena nggak ada yang akan menggugat. Ini mama datuk-datuk, apa yang mau dia gugat? Itu yang kita nyari, dia akan digugat tuh harta tua, bukan kita asalnya, bukan kejadian kita. Turun temurun, udah begitu turun temurunnya. Ini aja yang bisa ganggu. Tapi kalau awak mencari, awak yang mau usaha, janganlah lagi pakai yang begituan. Pakailah hukum Islam. Itu maksudnya. Ya itu ya pas. Ya baik. Buka Ustaz, baru. itu Ustaz. Banyak saya. Kalau datang dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berapa beda dengan Mas. Jadi orang tua saya sudah tiada kedua-duanya. Jadi kami bertiga bersaudara, yang dari orang tua ya. Boleh dikatakan tidak ada suatu perbedaan prinsip kami bertiga. Istilahnya sekarang harta peninggalan orang tua saya itu dipeganglah oleh adik saya perempuan, tapi dengan kerelaan hati kami lah ya. Apakah orang tua saya itu punya sanksi yang tidak memberatkan beliau? Itu pertama. Yang kedua, setiap ada niat kami untuk kedua orang tua kami yang mungkin dari kas itulah yang diberikan, itulah kira kan. Kira adakah mudaratnya sama kedua orang tua saya yang telah tiada dengan tidak ada pembagian ahli waris? Terima kasih. Ya, sepakat. Jadi Pak ya. Sepakat. Jadi kalau yang kasus itu tadi masuk pada yang apa tadi maksudnya gini, kita kan sebenarnya kerelaan. Ya. Sebenarnya kalau kita mau, ya bukan berdasarkan karena Allah sudah bagi. Ya. Jadi kita ini semestinya mana yang adik kita perempuan ini kasusnya, gitu kan? Itu yang kita bagikan ini yang dia bilang, itu nggak masalah, gitu kan? Ya. Nah itu ini ya akad ini yang penting. Karena antara pokoknya kita ini dapat pahala berhubungan laki perempuan ya dengan berdosa atau berzina, itu masalahnya. Oleh sebab itu kalau bisa dari kita, jadi kita masalah bagaimana dengan beliau di alam baka dan sebagainya, insya Allah kita banyak berdoa, Ya. karena Allah juga tak kejam, Allah maha pengasih maha penyayang, apalagi anak-anaknya sering mendoakan, kan gitu. Ya. Itu aja lagi kita. Jadi serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi karena tidak tahuannya dan sebagainya, minta maaf kepada Allah, kita minta ampunkan beliau, orang tua kita. Insya Allah Allah maha pengampun. Itu aja Pak. Jadi kalau beliau itu insya Allah kita bersyukur dengan amalan-amalannya, kita tambah dengan doa-doa kita. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan untuk kami ya Allah, ampuni dia, insya Allah. Itu aja. Berarti maksud saya orang tua saya itu tidak ada apanya ya, karena tidak membagi waris itu tidak ada. Ya gini, yang hukum membagi waris itu orang yang hidup. Ya. Kalau orang tua ini tak ada urusan kecuali tadi itu, kecuali dia membagi-bagi wasiat kepada yang tidak tepat. Itu memang kena. Ya orang tua saya itu tidak menghibahkan dan kami tidak membagi sebagai waris gitu kan. Berarti adakah sanksinya atau apa istilahnya balanya untuk orang tua saya kira dengan tidak melakukannya itu dan kami tidak bagi. Tidak ada kan? Orang tua itu kan. Tidak ada kan? Akadnya aja nggak diselesaikan. Anaknya, karena kalau masih itu anak-anaknya kan. Anak yang Sudahlah, tidak pada ada, saya kan? sendiri Baik. ini kami kita hibahkan untuk adik kita kan seperti itu aja selesai. Jadi akadnya dulu yang penting ya Ustaz ya. Akadnya itu aja. Hak saya segini sebenarnya. Iya. Hak saya segini sebenarnya. Hak adik segini. Nah, kami kasihkanlah simpanlah Dek. Nah, gitu. Pembagian ini dan itu saya mau kasih sama adik saya ini. Udah, selesai. Namanya hibah pada orang lain aja bisa hibah, bagaimana adik kita tidak? Oh, tidak tahu, itu jadi. Lah, ada apa? Kamu tanya lagi? Tadi Ustaz, jadi tentang harta wakaf juri itu ya Ustaz ya. Wakaf juri yang dari harta tua lah istilahnya. Bisa jadi karena datuk-datuk dulu memberikan wakaf wakaf juri. Nah,
Tetapi orang tua kita kan mencari nih harta dia, dibuatlah rumah di tanah pusaka tua ini. Rumah kan harus dicari orang tua nih, Ustaz. Bagaimana status rumah ini, Ustaz? Nah, itu memang bagaimana dalam hukum itu? Kalau seandainya dia sudah rumah ini kan berbeda nggak dengan pemilik tanah ini? Kalau memang sudah saya juga hukum adat ini bisa nggak dihibahkan juga adat? Pokoknya tipe yang penerima ini dia menghibahkan, umpamanya. Kalau itu boleh dalam ini, tidak masalah. Nenek mama ini pokoknya memberikan ini untuk ini. Kalau itu boleh, berarti itu milik yang membangun rumah. Nah, sesuai akarnya. Kalau namanya tidak boleh, tanah tetap milik ada, sementara rumah milik. Gimana cara? Kalau rumah dulu gitu. Awak kan kayak itu deh. Bertakem misalnya bertakem. Gitu. Jadi memang sesuai dengan hukum Bertakem masing-masing. Kalau di negara kita tidak masalah, tapi kalau waris ini nanti dia berbenturan dengan adat, itu kan bermasalah. Kalau yang harta tua yang sudah ada di Filipina, jangan biarkan aja, karena kita anggap itu harta nenek moyang dulu yang dia sudah mewakafkannya untuk kebutuhannya berbuat, itu aja. Tidak ada masalah kita lagi. Sekarang masalahnya harta yang kita dapat, jangan bagi seperti begitu. Kasihan laki-laki kayak tadi itu, ada kakak beradik itu, air liurnya, jujur dia susah bekerja begini dan sebagainya. Dia ingin menghidupkan istrinya, dia ingin menyekolahkan anaknya, terharapkan akan kasihan, dia punya tanggung jawab. Sementara yang perempuan ini dia dilindungi oleh suaminya. Maka gitu itulah. Setuju Ustaz. Kalau dari kesimpulan saya pertimbangkan Ustaz ya, mungkin lebih baiknya kita kalau ada harta kita ya, kalau ada nih, kita bagusnya berhibah atau wasiat sebelum anak-anak nanti akan masih ahli waris. Itu simpulannya Ustaz ya. Bolehkah kita orang tua itu adil itu kan susah Ustaz. Anak contoh saya punya anak 3. Rasanya adil itu dengan pertimbang-pertimbangan. Mungkin saya menghibahkan berbeda nilainya itu. Bagaimana sanksinya untuk saya yang tidak adil beranak itu apa yang maksudnya tidak adil? Kalau tidak sama rata itu lebih kira dinilai. Dia sebenarnya Kita mungkin di adil itu proporsional. Ya. Artinya ketika kita melebihkan untuk anak kita yang nampaknya lebih susah daripada saudaranya, adil gitu loh. Adil kan? Iya kan? Bukan sama rata. Sama rata ya. Bukan sama rata adil. Tapi si anak contohnya tidak menerima, bagaimana kita sebagai orang tua? Anak tak terima harta rata awak. Anak kan? Awak yang punya makanya tak terima. Baik contoh berarti kita tidak dapat sanksi kan? Apa sanksinya? Kecuali kalau kita tidak adil. Awak magia dengan anak kau, ikut anak cuma dia awak anak kayu kau, yang miskin tu tak bangsa ini tak pernah jadi awak dong. Atau banyak Kalau ya. itu ya tak adil tu. Berarti hak kita lah. Itu hak kita. Itu pekerjaan tadi. Ya kan susah kan kita ini. Ya. Kumpulkan orang tu. Hah? Nama apa? Nama dia betul untuk adik tidak lupa. Kebetulan suaminya kadang-kadang juga minta tidak doa kabul. Kan itu kalian yang kerajo, kalian di sektor, dari dokter. Apa salahnya? Pokoknya mangalah kan tak ada yang jam tu. ID dia ni. Jam tu agak dia. Tak bayang dia kalau dia dengan dia. Iya. Kan itu. Iyalah. Kalau kau orang Bisa gitu. Tinggal menggeser ya. Jadi undangan. Ya. Bisa gitu. Kenapa Pak ya? Kita adil tuh kayak gitu Pak. Biasanya ya. Bijaksana. Ada lagi? Kunci lah Pak. Ayo Pak tuh. Eka sampai sebuah Pak. Usaha Pak. Katikulan ku tinggal ku usaha. Jadi kan Kadai lah buat. bukan kadang tapi usaha. Kontrakan rumah dan aku lah memang cukup banyak. Dan itu aku lebih baik diuangkan atau itu yang akan kita bagi ke penerima. Ya. Jadi begini, kalau dia dalam bentuk usaha, Iya. bisa jadi dia dalam bentuk saham. Kan gitu. Iya. Sesuai dengan pembagian Allah. Oh. Kan gitu. Satu ya. Nah, sedangkan yang orang lain aja bisa kita bersaingkan, apalagi kakak beradik kita punya usaha begini, itu bagi atau usaha apa mati usaha tuh, umpamanya kan rancak lah. Jadi pokoknya saham satu sekian sampai kan bisa begitu. Ya, saham. Di atau ahli ekonomi
bisa kok usaha, kita bagi-bagi pula, mati usaha dulu. Gitu Pak. Jadi Coba sama ya, kita usaha sesuai dengan pembagian Allah SWT. kita ada anak laki. Coba ya, Pak. Ya. Ya Pak, apa? Ini sedikit ya Pak, sesuai dengan kata Pak Ustaz tadi, pada siapa kita yang lebih mengatakan wasiat? Misalnya nanti kalau saya meninggal kasihkan cucu ini, pada siapa kita utarakan biar ada? Ya, dia kan ada notaris, ya kan? Ada dikumpulkan semua, kita ini kan. Nanti kalau yang ini, kalau saya meninggal, ini untuk cucu saya ini. Itu di keluarga itu bisa kita ini kan. Ada saksi sekian ini sudah cukup. Gitu. Apalagi ada tertulis, ada permantre. Ada ininya lagi. Bagaimana lah orang jual beli bisa nanti kalau saya meninggal ini kumpulkan anak tuh. Dan nih, siapa jadi pakai nih? Lihat yang kan itu. Ini wasiat saya. Kalau berwasiat untuk penerima waris, itu nggak ada, nggak boleh. Nah, tapi kalau untuk yang lain kan bisa kita wasiatkan. Wasiat itu artinya bisa diumumkan juga, bisa diumumkan ke seluruh keluarga, bisa dalam bentuk untuk legal notaris, mana yang hukum secara hukum dia nggak bisa dibuat orang begitu. Nah, yang payah itu kan, Pak, yang wasiat yang itu dilarang juga tuh, nanti ada bom waktu, ya ada bom waktu itu, dia wasiat ke anak saja. Nah, bisa ada nggak tahu yang itu nggak boleh gitu. Saksi. Ya gimana pula dia ngaku dia, mana buktinya? Nah itu bikin bom waktu, ada ini bom waktu juga deh. Bom waktu ini wasiat yang keliru, hibah tanpa saksi dan legalitas. Dan apa ini Pak? Jadi jangan pernah menghibah tanpa saksi dan legalitas atau berwasiat, wasiat yang keliru tadi itu bom waktu, berhutang diam-diam, harta yang sama-sama. Nah ini nanti jadi keumuman. Jadi kalau kita nak berwasiat betul-betul, mungkin lebaran anak pulang semua, ya kan? Nah, kalau bisa dilegalkan. Jadi tak ada lagi yang menggugat. Semua jadi saksi bisa. Ketika ada pengadilan pun pasti menang orang yang dapat wasiat. Tapi kalau dia sudah bilang dia cek kalau tapi bonda berdua dulu. Ya ini ada kan? Nggak bisa begitu. Ya secara hukum kan kita ada dua